Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku 10 Nautika dan 10 Teknika. Hari ini kita akan melanjutkan, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi minggu lalu Ibu sudah membuat video tentang pengertian dari usaha. Jadi usaha itu kalau di bidang miring dia W itu F kali S cos alfa, tapi kalau dia di bidang datar, usaha itu adalah gaya dikali sama perpindahannya. Nah, kalau energi, jadi hari ini kita belajar energi. Kenapa belajar energi? Karena kemampuan untuk kalian melakukan usaha itu namanya energi. Jadi kalian pagi-pagi ke sekolahan, kalau kalian tidak punya energi, maka tidak akan bisa melakukan usaha. Misalnya usahanya apa? Usahanya belajar misalnya, berpikir, nah itu usaha, ya. Bukan mencontek itu bukan usaha ya, nak. Jadi makan itu adalah suatu energi yang harus kita miliki sebelum kita sekolah, gitu ya, sebelum kita mulai belajar. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu ada tiga, nak ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, dan ada energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat keadaan atau kedudukannya. Jadi kalau ditanya energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian benda. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi kalau kalian bergerak, motor kalian bergerak misalnya, kalian membawa motor misalnya, atau kalian jalan kaki, kan dia punya kecepatan tuh. Kecepatan kalian berjalan kaki, kecepatan kalian bawa motor, nah itu namanya energi kinetik, ya. Kalau energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau ditanya energi potensial, rumusnya itu adalah EP itu energi potensial, M itu massa, G itu adalah gravitasi, dan H itu adalah ketinggiannya. Jadi di sini sudah semua ditulis. Ini materi yang kalian akan catat. Energi kinetik itu rumusnya setengah dikali M dikali V pangkat 2. V itu kecepatannya tapi dipangkatin 2 dah. Misalnya kecepatannya 5 itu berarti rumusnya tuh 5 pangkat kedua, 5 kali 5. 5 pangkat 2 kan 5 kali 5 berarti 25 gitu ya. Ini keterangan dari rumus. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik, ditambah dengan energi kinetik, ya. Jadi itu energi mekanik. Ini contohnya. Kenapa usaha dengan energi sama? Karena biasanya di soal energi itu dikatakan usaha. Jadi usaha itu sama seperti energi. Usaha itu adalah perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial, ya. Sama B. Kalau ditulis di soal itu W, misalnya di soalnya berhubungan dengan energi potensial. Oh, berarti W-nya itu sama dengan EP. Tapi kalau di soal berhubungan sama energi kinetik, berarti W-nya itu adalah EK. Ingetin B, energi potensial itu ada ketinggiannya, ada hanya. Kalau energi kinetik itu adalah ada kecepatannya. Itu bedanya. Jadi kalau di soal ada ketinggian berarti pakai rumus EP. Kalau di soal ada diketahui kecepatan maka pakai rumus EK. Boleh nulisnya W sama dengan EK karena satuan W dan EK itu sama-sama joule. Sama-sama joule, ya. Nah, contoh yang pertama. Ibu pakai modul Ibu dewe ya, nak. Jadi nanti kita masuk KG, kalian fotokopi modulnya dari semester 1 biar materi kalian tidak tertinggal. Yang pertama, sepeda masanya 40 kg melaju dengan kecepatan 4 meter per sekon. Agar kecepatannya bertambah menjadi 10 meter per sekon diperlukan usaha sebesar, nah ini tanya usahanya berapa. Nah, ingeti bahwa kalau EP itu berhubungan sama H, kalau EK berhubungan sama kecepatan. Lihat di soal. Di soal yang berhubungan itu adalah kecepatannya. Berarti kita pakai yang EK. Jadi W itu sama dengan EK. Baru tulis diketahuinya.
diketahui. Dia punya massa 40 kilo. Terus dia punya kecepatan awalnya 4 meter. Terus bertambah, berarti kecepatan akhirnya 10 meter. Berapa kecepatannya jadinya? Dikurang ke bawah, 10 kurang 4, 6 meter per sekon. Ya. Sekarang yang ditanya itu adalah W-nya. W itu sama dengan EK. Masuk rumus EK tadi. Setengah kali M kali V pangkat 2. Setengah dikali M, M-nya 40. V-nya ini 6 kuadrat ke? 40 bagi 2 itu 20. 20 kali 6 kali 6 36. 36 kali 2 72 kali tambahin nolnya sih kok di sini. Berarti jawabannya 720 Joule. Ya. Nah, sekarang yang kedua bagaimana kalau pakai rumus EP ya, pakai rumus EP. Seorang petugas PLN, massa tubuhnya 60 kg, berada pada ketinggian 2 meter di suatu tiang. Jika orang tersebut naik ke ketinggian 5 meter, besar usaha yang harus dilakukan. Nah, ingat bahwa kan rumus EP itu adalah M kali G kali H ya nak. G ini adalah gravitasi bumi. Kalau misalnya tidak diketahui, maka G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau tidak diketahui ya. Atau biasanya diketahui juga pakai 10 atau 9,8, tergantung sama soal ya. Nomor 2 ini dia punya, kita tulis diketahui dulu ya. Dia punya massanya 60 kilo. Terus punya ketinggian awalnya 2 meter. Terus dia naik ke 5 meter. Berapa hanya berarti 5 kurang 2, 3 meter. Yang diketahui G-nya 10. Nah, tinggal kita tanya. Ditanyanya usaha. Ingat bahwa kalau diketahui ketinggian, maka dia pakai rumus energi potensial. M kali G kali H. 60 dikali 10 dikali 3. 6 kali 3 itu 18. Tambahin nolnya 2 kok. Nah, satuannya Joule ya. Jadi hari ini Ibu kasih 2 contoh saja dulu. Minggu depan itu minggu terakhir kita belajar ya. Insyaallah Ibu kasih kisi-kisi soalnya insyaallah ya. Hari ini catat dulu materi sama seperti biasa, diedit menjadi satu foto saja, dikirim ke forum GCR ya nak. Jika ada pertanyaan yang masih belum jelas, silakan bertanya ke Ibu. Oke, selamat belajar, semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat. Iya, nanti minggu depan Ibu beri tugas proyek ya, untuk yang terakhir kali, tugas proyek untuk per individu. Oke? Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum.